Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Salah satu jemaat yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Dalam kunjungannya Rasul Paulus melihat ada iman, ada kasih, ada buah-buah roh yang dimiliki oleh jemaat Filipi, dan dengan itu Paulus merasa terhibur. Paulus merasa bersukacita karena semua perjuangan pelayanan yang dilakukan buat orang-orang Filipi ternyata tidak sia-sia. Setiap mereka mengamalkan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang kemudian ketika Rasul Paulus pergi meninggalkan Filipi, dan dari jauh dia mengirimkan surat. Dan di dalam surat yang telah kita baca, Rasul Paulus menginginkan atau mengharapkan bahwa ketulusan, ketaatan yang dilakukan oleh orang Filipi tetap dikerjakan dengan penuh kesetiaan, sama seperti ketika Rasul Paulus ada di antara setiap mereka. Nah, saudara, penting hal ini untuk direnungkan karena ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang menjadi taat apabila dia diawasi, apabila dia ada dekat dengan pendeta, ya, apabila dia ada di tengah-tengah lingkungan gereja, ya. Yang menjadi masalah bagaimana ketika saudara hanya sendiri. Yang menjadi masalah bagaimana ketika saudara tidak lagi diawasi. Apakah saudara akan tetap sama menjadi setia di dalam mengamalkan firman atau tidak? Saya pernah mendengar ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa karyawan itu, karena saya ini ya berada di sekitar para karyawan, ya. Saya juga tinggal di daerah kompleks pertokoan, saudara-saudara. Ya, jadi saya melihat dikatakan bahwa karyawan itu akan mengerjakan apa yang diawasi, bukan apa yang diperintahkan. Makanya ketika perintah diberikan oleh atasan, maka ada yang mengawas, ya. Bahkan pemerintah pun demikian, ketika mengucurkan dana untuk pembangunan satu proyek, katakanlah jalan tol dan sebagainya, maka ada badan pengawas yang mengawasi jalannya proyek tersebut agar uang negara tidak diraibkan, ya, agar uang negara tidak disalahgunakan. Jadi ada yang mengawasi. Kalau tanpa pengawas, maka proyek mungkin tidak berjalan dengan maunya pemerintah. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar untuk melakukan apa yang benar, sekalipun kita tidak diawasi oleh pemimpin rohani, sekalipun kita mungkin jauh dari komunitas kita. Karena saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kalau menjadi kuat, menjadi taat meskipun kita jauh, ya, dari komunitas rohani, dari pemimpin rohani kita, maka kita akan tumbuh menjadi orang-orang percaya yang kuat, ya. Dan pada akhirnya kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena ketika kita jauh dari sebuah persekutuan, kita jauh dari pemimpin rohani kita, katakan demikian, dan kita tetap mempertahankan kehidupan di dalam kekudusan, maka saudara adalah pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan rohani di dalam diri. Maka saudara bisa menjadi saksi dimanapun saudara berada. Orang-orang yang demikian akan menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Ya, perhatikan apa yang terjadi dengan orang Israel ketika Musa naik ke atas gunung untuk menerima 2 loh batu. Saudara ingat enggak cerita itu? Ya, jadi Musa naik ke atas gunung dan Alkitab mengatakan Musa begitu lama di sana. Kemudian dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 itu dicatat loh, bahwa ketika orang Israel menanti-nanti, menunggu-nunggu Musa yang tidak turun-turun gunung,
maka saudara-saudara mereka pun mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai kehilangan iman mereka. Sehingga mereka datang kepada Harun dan memberitahu kepada Harun bahwa baiklah kita membuat patung penyembahan, ya, untuk kita sembah, karena Musa ini nampaknya sudah lepas tangan. Musa nampaknya sudah meninggalkan kita dan dia tidak akan pernah turun lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Musa di atas gunung sana, ya. Saudara, maka ide tersebut diterima baik oleh Harun, dan Harun meminta setiap orang Israel untuk memberikan emas. Dan kemudian emas itu dimasukkan ke dalam perapian, dan kemudian dibentuklah sebuah anak lembu tambun, dewa patung yang kemudian disembah. Saudara, akibat perbuatan orang Israel ini, maka Tuhan membinasakan 3.000 di antara mereka. Kenapa orang Israel bisa mengalami hal yang demikian? Karena mereka tidak taat. Ya, mereka hanya menjadi sedemikian taat kalau ada Musa. Tapi kalau tidak ada Musa, mereka tidak menjadi taat. Ya, saudara, hati-hati dengan sikap yang seperti ini. Ya, kalaupun engkau adalah seorang anak muda yang sementara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, menjadi taatlah dimanapun engkau berada. Ya, jangan hanya menjadi anak manis di dalam rumah, sudah juga harus jadi anak manis di luar rumah. Maka kita harus memiliki rasa takut kepada Tuhan melebihi rasa takut kepada manusia. Ya, kalau kita hanya memiliki rasa takut kepada manusia, iman kita itu gampang goyah. Pada saat kita dicobai, pada saat tantangan itu datang, pada saat godaan itu datang, dan tidak ada orang yang mengawasi kita. Dalam hal ini mungkin orang tua kita atau pemimpin rohani kita, maka kita mudah tergelincir dan jatuh di dalam dosa itu sendiri. Maka tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, yang mengerti katakan amin. Saudara, bukankah hal yang sama juga terjadi dengan Adam dan Hawa? Kapan mereka jatuh ke dalam dosa? Saudara, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, ya, pada saat mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak ada dengan mereka. Betul enggak? Ya. Iblis datang mencobai Adam dan Hawa. Di sana tidak ada Tuhan, kan? Ya. Pertama yang digodai oleh setan itu adalah Hawa. Hawa sendiri tidak ada Adam. Perhatikan ini ya, saudara, saya ingin saudara mengerti. Hawa harus tunduk terhadap otoritas. Otoritasnya siapa? Adam, kan? Betul enggak? Tetapi karena dia tidak diawasi oleh pemegang otoritas atas hidupnya, yakni Adam, maka Hawa menjadi liar. Ya. Karena tidak ada pemimpin rohaninya, kan? Setiap kita akan diuji dengan hal yang sama. Suatu hari nanti kita akan sendiri. Kita akan jauh dari komunitas rohani. Kita akan jauh dari pemimpin rohani kita, dengan teman-teman rohani kita. Dan kita mungkin akan diizinkan masuk di dalam padang gurun kehidupan. Kita akan diizinkan masuk di dalam sebuah pergumulan. Kita akan diizinkan masuk dalam satu keadaan yang membuat kita merasa asing. Kalau engkau mampu mempertahankan kekudusanmu, engkau mampu mempertahankan ketaatanmu, ya, engkau akan kuat, semakin kuat di dalam Tuhan, karena semua itu diizinkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Allah. Dan kalau Allah mengizinkan itu, berarti Allah memberikan kepada kita cukup kekuatan untuk bisa melakukannya, cukup kekuatan untuk bisa melewatinya. Apa yang terjadi? Saudara, ternyata Hawa gagal karena tidak ada yang mengawasi. Ketika kegagalan itu terjadi, dia makan buah terlarang, dan dia merasakan nikmat. Dia tidak mati, kan? Mungkin Hawa berkata, Tuhan itu bohong. Tuhan berkata, kalau kita makan buah ini maka kita akan mati. Ini saya sudah makan, saya tidak mati. Ya, yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah mati rohani. Karena dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 mengatakan ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi kematian yang dimaksudkan oleh Allah kematian rohani. Karena kematian rohani lebih parah daripada kematian fisik. Siapapun di antara kita itu bisa mati, semua akan mati secara fisik. Akan meninggalkan dunia ini karena kita tidak akan selamanya dalam dunia. Kita dibatasi
oleh waktu. Lama-kelamaan kita akan menua. Kita akan kehilangan kekuatan kita untuk hidup lagi dalam dunia ini. Ya, kita akan mati secara fisik dan semua itu akan terjadi kepada kita. Tetapi kalau saudara mati secara rohani, maka engkau akan terpisah daripada Allah. Engkau akan terpisah jauh daripada Tuhan, ya. Dan ketika engkau terpisah jauh dari Tuhan, itu artinya engkau akan menghabiskan kekekalan, kata Alkitab, di dalam neraka jahanam. Ya, itu yang dimaksudkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Hawa memandang remeh. Kemudian Hawa memakan buah yang telah dimakan, yang rasanya enak ini kan. Namanya wanita itu bawaannya seperti itu. Ya, apalagi ibu-ibu. Ketika makan yang enak-enak selalu ingat suami dan anak-anak. Maka seringkali dia bawa bungkusan ke rumah. Ya, mau selesai ibadah kah, selesai pesta kah, itu karunia daripada ibu-ibu. Ya, bungkus makanan yang enak untuk dikasih kepada suami dan anak-anak. Ya, maka sampai di rumah saudara-saudara, di mana Adam berada. Maka saudara-saudara, Adam pun memakan buah itu. Kenapa? Karena Adam tidak diawasi. Adam merasa bahwa dia tidak diawasi oleh Tuhan. Betul enggak? Maka Adam pun makan buah terlarang. Dan kemudian Alkitab mengatakan ketika mereka memakan buah itu, Tuhan pun datang. Saudara, kenapa Tuhan tidak datang ketika mereka hendak makan buah terlarang? Kenapa Tuhan justru datang ketika mereka selesai makan buah terlarang? Karena itu adalah ujian bagi Adam dan Hawa. Apakah mereka mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan ketika Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka? Ya. Karena ujian ini akan dihadapi oleh semua kita. Orang percaya, dengarkan saya baik-baik. Kalau kita tidak mampu menjaga kekudusan kita, ya, pada saat kita merasa tidak diawasi oleh Tuhan, ya, maka ada yang salah dengan hati setiap kita. Hati kita tidak tulus dan murni menyembah Tuhan. Maka saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan ini, engkau benar-benar menjadi pribadi yang sama, baik engkau di gereja maupun di luar gereja. Alkitab mengatakan bahwa banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka beribadah dengan mulut mereka sementara hati mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan berkata, bagaimana mungkin satu sumber mata air mengeluarkan dua jenis mata air, dua jenis air tawar dan air asin. Tidak mungkin itu terjadi. Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Tuhan mau ketika engkau memberikan hidupmu benar-benar hidup yang kudus. Ya, engkau menjadi kudus di hari Minggu, engkau kudus di hari Senin sampai Sabtu juga engkau kudus, di dalam gereja engkau kudus, bahkan di luar gereja pun engkau kudus. Karena hanya dengan cara yang demikian engkau berkenan di hadapan